Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkanlah, nama saya Ulino Hanabilah dari kelas PBN 71. Izinkanlah saya untuk memaparkan materi yang akan saya sampaikan, yaitu terkait analisis scientific management dalam konteks modern. Baiklah, untuk pertanyaan yang terpilih dan untuk konteksnya, pertanyaan pertama yaitu bagaimana ide dasar scientific management yang menekankan efisiensi dan standar kerja dapat diselaraskan dengan pendekatan kerja fleksibel dan hybrid. Nah, pada dasarnya, ide dasar scientific management itu dapat diselaraskan dengan kerja fleksibel dan hybrid melalui yang pertama itu ada efisiensi berbasis teknologi, yaitu teknologi digital menggantikan stopwatch Taylor untuk memantau produktivitas secara real time tanpa mengorbankan fleksibilitas waktu dan lokasi. Kemudian yang kedua itu ada standarisasi hasil bukan proses, mana fokus pada pencapaian output atau hasil kerja dibandingkan kontrol ketat terhadap cara kerja, memberi pekerja otonomi dalam membentuk metode dan jadwal kerja mereka. Dan juga yang ketiga yaitu optimalisasi waktu dan sumber daya, yaitu prinsip efisiensi Taylor dapat diterapkan untuk merancang workflows yang lebih produktif, kemudian mendukung keseimbangan kerja hidup dengan mengurangi waktu dan energi yang terbuang. Nah, konteksnya itu scientific management oleh Frederick Taylor lahir di era industri dengan fokus efisiensi dan standarisasi. Kemudian dunia kerja modern bergerak ke arah kerja fleksibel dan hybrid yang menekankan otonomi, teknologi, dan keseimbangan kerja hidup. Dengan demikian, efisiensi dan standarisasi scientific management tetap relevan dalam kerangka kerja fleksibel yang menekankan otonomi dan kesejahteraan pekerja. Nah, relevansi prinsip scientific management itu yang pertama tadi ada pengoptimalan proses di mana relevan untuk meningkatkan efisiensi dengan teknologi digital. Yang kedua, pengukuran produktivitas. KPI modern menggantikan pengukuran tradisional Taylor, kemudian spesialisasinya tetap relevan, tetap memberi ruang untuk multitasking dan inovasi. Kemudian adaptasi untuk kerja hybrid, pertama itu fokus pada hasil, bukan metode kerja yang kaku. Terus sudah dijelaskan ya. Kemudian ada standar yang dinamis sesuai individu dan tim, dan penggunaan alat digital untuk menjaga efisiensi tanpa menekan fleksibilitas. Nah, untuk analisis kritisnya, peningkatan pertama ini ada peningkatan efisiensi, yaitu scientific management membantu mengidentifikasi inefisiensi dengan teknologi modern. Contohnya perangkat lunak manajemen proyek seperti Trello dan Asana. Kemudian yang kedua, optimalisasi kerja, yaitu produktivitas meningkat dengan analisis data real time. Untuk studi kasusnya seperti Amazon Fulfillment Centers menggunakan prinsip Taylor dengan bantuan AI dan robotika. Kemudian adaptasi prinsip scientific management yang pertama itu fokus pada hasil output based management, efisiensi tanpa kontrol berlebihan, lebih menekankan target dan hasil. Yang kedua itu ada integritas teknologi human center, mana alat digital seperti time tracking balance antara efisiensi dan otonomi. Dan yang ketiga adalah penggabungan prinsip Agilo, yaitu literasi cepat dan fleksibilitas menjaga inovasi. Contohnya Lean Management di Toyota. Untuk studi literatur pendukungnya, pertama ada Peter Drucker, yaitu Management Challenge for the 21st Century, yang mengutamakan pekerja sebagai aset intelektual bukan sekedar eksekutor. Jadi kedua ada Daniel Pink, yaitu Drive the Surprising Truth About What Motivated Us, di mana pentingnya otonomi penguasaan dan tujuan dalam motivasi kerja malam.
Dan yang untuk studi kasusnya itu terkait mengenai Amazon Fulfillment Centers, di mana penerapan tersebut prinsip scientific management atau standarisasi gerakan dipadukan dengan teknologi AI dan robot. Hasilnya efisiensi tinggi dalam pemrosesan pesanan, dan tantangannya itu tekanan tinggi dan alienasi pekerja karena pemantauan ketat. Untuk studi kasus yang kedua yaitu Spotify, yaitu ugly management, di mana penerapan tersebut mengadopsi pendekatan ugly untuk mengembangkan produknya, dan hasilnya kolaborasi tim dan inovasi berkelanjutan. Untuk kelebihannya fleksibilitas dan motivasi tinggi, dan relevansinya prinsip efisiensi Taylor dapat dikombinasikan dengan ugly untuk tugas spesifik. Dan untuk kesimpulannya, prinsip scientific management ini masih relevan di era modern jika dimodifikasi dengan menggabungkan efisiensi operasional Taylor dengan pendekatan fleksibel seperti agile management dan teknologi. Organisasi dapat meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja. Fokus pada hasil, inovasi, dan keseimbangan kerja hidup adalah kunci menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Dan untuk rekomendasinya, yang pertama itu integritas prinsip Taylor dengan pendekatan agile dan lean. Kemudian yang kedua adalah fokus pada keseimbangan efisiensi, kreativitas, dan kesejahteraan bekerja. Dan yang ketiga adalah menggunakan teknologi untuk efisiensi tanpa menciptakan penguasaan berlebihan. Dan untuk referensi yang sudah tercantum, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.